Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur GNIK Area Bogor, Bapak Kusaheri, yang kami hormati narasumber kita pada malam ini, Bapak Marwito, yang kami hormati moderator kita pada malam ini, Bapak Hardiman, serta tidak lupa para hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kembali, ya, datang kembali karena ini merupakan acara GNIK Virtual Seminar and Sharing Session yang kelima. Alhamdulillah kita telah menjalani ini selama 5 kali dan ini merupakan acara pertama yang diadakan pada malam hari. Saya ucapkan terima kasih pada para hadirin yang telah setia selalu mengikuti acara Virtual Seminar and Sharing Session kita. Selalu semangat dalam menjalani ilmu, salam kompeten. Baik, sebelum kita memulai acara, mungkin saya ucapkan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020, dalam kegiatan Virtual Seminar and Sharing Session yang bertema Acceleration of Human Resources Management Certification. Saya Riza akan memandu jalannya acara pada malam ini. Iya, sebelum memulai acara ini, seperti biasa ya di Virtual Seminar Sharing Session, saya akan membacakan terlebih dahulu poin-poin penting dari ketentuan mengikuti acara pada malam ini. Mungkin boleh dibantu untuk menampilkan. Iya. Yang pertama, saya akan bacakan adalah gunakan headphone maaf. Yang pertama adalah silahkan silent audio dari smartphone laptop Anda masing-masing. Yang kedua, silahkan mencari tempat yang paling nyaman dengan sinyal internet yang baik agar streaming atau virtual seminar bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, pastikan fokus Anda sama seperti mengikuti seminar pada umumnya. Catatlah poin penting agar dapat mengikuti seminar dengan baik. Lalu yang berikutnya kami akan mematikan kolom chat agar lebih ini ya. Lalu yang berikutnya apabila ini berlangsung, apabila virtual seminar berlangsung, kami akan mematikan akan mute mikrofon agar berjalan dengan lancar. Berlanjut ke petunjuk penggunaan Zoom. Gunakan headphone atau naikkan volume audio perangkat Anda untuk mendengarkan sesi acara yang sedang berlangsung. Lalu untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, klik tombol Q&A atau chat pada bawah layar Anda. Selanjutnya Anda dapat mengetik pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Lalu yang ketiga, jika Anda terpilih untuk memberikan respon atau mengajukan pertanyaan secara lisan saat acara berlangsung, maka moderator akan menyebutkan nama Anda dan memberikan akses untuk menyalakan audio atau video Anda. Klik tombol unmute untuk berbicara. Yang keempat, pada sesi foto bersama secara virtual, hadirin dapat menyalakan video untuk berpartisipasi dalam sesi foto bersama. Klik tombol start video untuk menyalakan video Anda. Yang terakhir, jika Anda mengalami kendala teknis, log out dan login kembali ke dalam Zoom menggunakan link yang sama. Baik, kepada para hadirin Virtual Seminar and Sharing Session, kami akan melanjutkan dengan membacakan susunan acara. Dimulai dari registrasi, lalu dilanjutkan dengan acara pembukaan, lalu nanti kita akan ada acara sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, disusul dengan sambutan Direktur GNIK Area Bogor. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan narasumber. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan sesi foto bersama. Selanjutnya nanti akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, sebelum melanjutkan mungkin akan ada satu hal yang akan saya sampaikan,
diinfokan kepada para peserta untuk mendapatkan e-certificate. Dipersilakan kepada para hadirin untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di link yang akan kami share di kolom Q&A atau chat. Jadi untuk para hadirin selalu melihat ya, kalau misalkan nanti kami share link daftar hadir untuk mendapatkan e-certificate, karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-certificate adalah mengisi daftar hadir. Baik, kembali ke sesi acara. Melangkah ke acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan dapat mengikuti. Baik, para hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan acara ke sesi berikutnya, yakni pembacaan doa. Kami persilakan kepada para hadirin untuk dapat berdoa secara mandiri, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan dari Direktur GNIK Area Bogor, Bapak Kusaheri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Riza. Yang saya hormati Bapak Marwito, beliau selaku Ketua Pembina ya, di LSP MSDMKI, jadi sertifikasi profesi manajemen sumber daya manusia kompeten Indonesia. Dan Bapak Hardiman, beliau juga selain sebagai moderator di Bogor ini sebagai sekretaris GNIK. Oh ya lupa, tadi saya sebutkan Pak Marwito ini juga beliau sebagai Direktur Area untuk Kota Bekasi, Pak Marwito ya. Jadi Direktur Area GNIK Area Bekasi. Kemudian Pak Hardiman sebagai Sekretaris GNIK Bogor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini sehat walafiat berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa masih ada yang bertanya juga, GNIK ini apa sih? Ya banyak melalui WA, Japri ke saya juga, sudah masuk grup masih tanya juga. Mungkin perlu kami sampaikan juga,
bahwa GNIK ini adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Memang pemerakarsanya ini adalah orang-orang HR, salah satunya termasuk Pak Marwito juga. Yang mana di pusat ini diprakarsai oleh Bapak Yunus, ya, Bapak Yunus Trionggo, Direktur HR di Preston, ya, yang di Kerawang. Jadi karena dimulai diinisiasi oleh HR, jadi seolah-olah bahwa GNIK ini adalah milik orang-orang HR. Padahal yang dimasukkan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini adalah semua lapisan masyarakat yang konsen, yang fokus pada bidang peningkatan kompetensi SDM. Nah, kompetensi SDM ini tidak hanya bidang HR saja, tapi artinya termasuk di situ ada perhotelan, ada otomotif, ya, ada pariwisata dan seterusnya, ya, ada pabrik, ada perbankan. Yang fokus di situ bisa masuk gabung dengan atau gabung ke GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Tadi pagi juga ada yang hadir ke kantor GNIK di Bogor, itu juga menanyakan kantornya GNIK di mana. Jadi memang Bapak GNIK ini adalah platform, jadi bukan LSM, bukan, ya. Jadi platform tadi artinya memang kantornya tidak punya kantor khusus yang seperti Apindo atau asosiasi yang lain punya kantor khusus, ya. Tapi untuk GNIK ini adalah bentuknya platform. Jadi semua dari sisi yang berkonsentrasi untuk peningkatan kompetensi SDM, maka itu bisa join dengan dengan GNIK. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian juga untuk ke depan kita masih banyak kegiatan. Jadi silakan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin untuk sosialisasi atau ingin menyampaikan informasi pada masyarakat terkait dengan kompetensi, ya, peningkatan kompetensi, termasuk sertifikasi, ya. Nah, ini ada LSPM SDMKI. Mungkin ada LSP yang lain juga untuk selain SDM, ada juga LSP yang bergerak bidang perhotelan atau perbankan atau pariwisata. Itu juga bisa. Silahkan kalau mau ada yang mau sharing dengan kita untuk menjadi salah satu narasumbernya. Jadi untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa kita fokus atau kita semuanya sepakat untuk Indonesia maju, yaitu dengan upaya untuk peningkatan kompetensi SDM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan supaya tidak banyak menyita waktu yang akan disampaikan oleh pemateri. Malam ini materinya padat, dan ini memang ahlinya Pak Marwito ini, ya, jadi silakan menyimak dengan baik, supaya nanti clear, ya, tentang LSP itu apa, kemudian apa kegiatannya, dan sampai di mana sejauh ini perannya dari LSP tersebut. Silakan untuk menyimak dengan baik. Sekian sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Riza, Mas Riza. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Hari ini kita akan melakukan sharing session terkait dengan akselerasi HR Management Certification yang nanti akan dikomandoi oleh Bapak Marwito. Hari ini tes. Halo. Hari ini kita saya ingin sampaikan bahwa profil pemberi materi adalah seorang kelahiran dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan beliau ini adalah mempunyai kantor hukum. Wah, kantor hukum. Ya, kantor hukum. Kemudian beliau adalah pernah bekerja di PT Nanin, kemudian sebagai praktisi HR, kemudian di Capsonic Indonesia, Gada Raja Wali Dunia, Universitas Krishna Dwipayana, kemudian saat ini dia memiliki LSE SDM KI sebagai Ketua Dewan Pengarah. Kemudian dia juga sebagai Ketua Dewan Pembina Indonesia Certification HR Community, dan dia juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Human Capital Indonesia. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Sesuai dengan pengalaman beliau, dan beliau masih bisa dikontak di marwito.msi@gmail.com. Kemudian kalau ingin melihat lebih jauh tentang Bapak Marwito, teman-teman bisa melihat di websitenya lspmdki.org. Ya, teman-teman semua, Pak Marwito ini memang sudah pengalaman ya, dan sudah memang bagiannya untuk terkait dengan akselerasi sertifikasi daripada HRD. Seperti apa sertifikasi HRD nanti akan disampaikan oleh Pak Marwito. Salah satunya mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan makna, kemudian kenapa harus disertifikasi orang-orang SDM itu, dan sebenarnya apa sih manfaatnya terkait dengan sertifikasi MSDM, dan kalau tidak tersertifikasi dampaknya seperti apa. Nanti akan diolah dan akan diasuh oleh sama Pak Marwito. Demikian untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Marwito untuk memberikan materi hari ini. Silakan Pak Marwito. Baik, Mas Hardiman, terima kasih. Saya coba dulu share itunya ya. Silakan Pak Marwito. Ya. Sorry. Belum bisa ini. Belum bisa, Mas. Mas Riza. Ya, tapi nggak bisa di klik nih. Oke, sudah. Slow. Oke, sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Semoga hati dan pikiran kita pada malam hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan Allah SWT. Amin. Yang terhormat Mas Kusyairi, Direktur Area KNIK Kabupaten Bogor, Mas Hardiman, dan Mas Reza, serta seluruh pemirsa atau hadirin yang ikut menyaksikan webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, terinspirasi dari
berkumandangnya atau akan dikibarkannya MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Para pelaku pengelola sumber daya manusia dengan berkibarnya masyarakat, program masyarakat ekonomi Asia, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak suka, bisa tidak bisa, tetap harus mempersiapkan diri dan memodali diri untuk kompeten agar supaya dalam menghadapi kompetisi global tetap ada di urutan terdepan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terinspirasi juga kenapa mesti ada percepatan sertifikasi pengelola SDM ini. Dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 05 2019 yang akan mewajibkan para pengelola sumber daya manusia bersertifikasi di 2021. Dengan kondisi yang seperti itu, ketika kita tidak memulai, maka kita akan tertinggal dan kita tidak berangkat, tidak segera beranjak dari zona nyaman yang selama ini kita alami, maka akan menjadi penonton saja, akan menjadi penonton di rumah sendiri pada event atau pada momentum pengelolaan sumber daya manusia. Itu kenapa hari ini kami sampaikan judulnya Akselerasi of Human Resource Management Certification. Berikutnya yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui dalam momentum sertifikasi ini, wajib sertifikasi nanti adalah Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkhusus di pasal 18. Di pasal 18 jelas bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi. Kenapa harus mendapatkan pengakuan? Agar supaya kompetitif, agar supaya memiliki daya saing yang setara dengan negara-negara lain, khususnya di tingkat internasional. Kemudian lembaga sertifikasi yang berhak memberikan pengakuan terhadap sertifikasi sumber daya manusia itu jelas adalah lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan BNSP. Dan yang memberikan lisensi untuk lembaga sertifikasi itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini, Badan Nasional Sertifikasi ini sebuah badan negara yang kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu, Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Kompeten Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang semua kegiatannya dalam pengawasan dan dalam seizin daripada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam gerak kita, legitimasi kita adalah lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu wajib tahu yang pertama. Kemudian wajib tahu yang kedua adalah peraturan BNSP, khususnya di pasal 2 ayat 1. BNSP adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatannya kepada Presiden. Dan BNSP mempunyai tugas mensertifikasi kompetensi kerja profesi yang ada di Republik ini. Apapun bentuk profesinya itu. Kemudian yang wajib tahu ketiga adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M05 2019 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi bagi jabatan di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, dasar daripada program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi MSDM Kompeten Indonesia ini adalah dasar hukumnya adalah undang-undang dan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian dengan adanya sertifikasi profesi itu akan lahir sebuah harapan
akan terbuka begitu luas harapan-harapan bagi pemegang sertifikat human resource yang tersertified. Kemudian juga akan bangkit, akan lahir kembali, akan lahir dengan cepat juga optimisme yang begitu tinggi, yakin, artinya pede lah, percaya diri yang kuat. Kemudian juga akan membangkitkan sebuah tanggung jawab yang luar biasa, lebih dalam lagi, lebih memaknai tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian juga akan lahir experience yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dari sertifikasi yang diterbitkan dengan kepesertaan sertifikasi. Kemudian dunia paradok dunia kerja. Kenapa sertifikasi ini pada akhirnya akan menjadi mandatori di tahun 2021? Hampir dipastikan bahwa selama ini dunia kerja, dunia akademis, dunia industri, dunia usaha, sebuah lembaga atau sebuah badan yang paling bertanggung jawab terhadap kompetensi tenaga kerja, terhadap kualitas tenaga kerja, terhadap daya saing tenaga kerja. Yang selama ini pelulusan-lulusan atau alumni-alumni dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi atau sekolah-sekolah kejuruan belum bisa memberikan kontribusi full, belum bisa memberikan kontribusi penuh kepada kebutuhan di dunia industri dan dunia usaha. Karena itu, banyak sekali, termasuk banyak penganggur-penganggur yang tercipta dari dunia pendidikan, oleh karena belum bisa terserap secara keseluruhan di dunia industri dan dunia usaha. Kenapa demikian? Permasalahan yang paling mendasar adalah link and match. Artinya, keselarasan dan kesetaraan antara capaian kompetensi kerja dengan capaian kompetensi pembelajaran belum nyekrup, kalau orang Jawa bilang belum nyambung, belum nyekrup lah akhirnya. Baut sama mur itu kalau kerak itu kan sudah paling kuat ya, kekuatannya akan lebih dahsyat. Nah, oleh karena itulah maka setiap tahun akan senantiasa banyak lulusan-lulusan atau alumni-alumni perguruan tinggi dan sekolah kejuruan belum bisa masuk ke dalam dunia kerja secara utuh. Sehingga kadang-kadang kita juga dari dunia industri sendiri bingung juga. Tidak mungkin akan membuka ruang pembelajaran begitu lama untuk bisa menyerap tenaga kerja yang notabene belum memiliki kompetensi sama sekali, belum memiliki keterampilan atau skill yang memadai terhadap kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Sehingga dunia industri dan dunia usaha harus menyediakan ruang yang begitu luas, biaya yang begitu besar untuk melakukan training, untuk melakukan edukasi, untuk melakukan hal-hal yang memodali daripada pencakar-pencakar ini, para pencari kerja ini, ketika mau direkrut untuk bisa memenuhi kebutuhan di industri ataupun di dunia usaha. Dari kondisi inilah yang membuat hambatan terhadap proses produksi untuk tidak cepat lari. Sehingga tetak-tetak kalau bahasa Jawanya ya, untuk bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas daripada hasil produknya. Nah, kondisi yang demikian ini adalah tanggung jawab daripada seluruh pengelola sumber daya manusia yang harus dikerjakan, harus ada diekspresikan supaya apa? Kondisi yang demikian cepat teratasi. Gitu. Nah, kondisi yang idealnya mesti seperti apa? Harus ada jalinan kerjasama dari praktisi di, du, ke, dan da. Artinya, praktisi dunia industri, praktisi dunia usaha, di dunia akademis. Nah, ini harus ada ruang magang yang tersedia. Sehingga mereka bisa menyampaikan apa-apa yang diperlukan di dunia industri. Begitu pula juga di dunia industri harus menyediakan ruang juga
untuk kebutuhan daripada magang dosen ataupun mahasiswa. Sehingga ketika dia melakukan itu, diberikan kesempatan untuk magang di dunia industri dan dunia usaha, mereka bisa membawa pulang pengetahuan untuk disampaikan kepada lembaga perguruan tingginya atau lembaga sekolah tingginya atau sekolah kejuruannya, sehingga sekolah-sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut bisa membuat program di next years-nya agar supaya ada keseimbangan antara kebutuhan industri dengan capaian daripada alumni sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, kondisi yang demikian ini sesungguhnya adalah adanya, ini yang idealnya ya, idealnya itu harus ada pengakuan kesetaraan antara dunia industri, dunia akademis, dan dunia usaha terhadap capaian kompetensi kerja dan capaian pembelajaran. Satu contoh yang paling sederhana bahwa sampai dengan hari ini belum ada sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang mengakomodir capaian kompetensi kerja yang diperoleh atau yang dimiliki oleh para karyawan terhadap dunia akademis. Jadi kalau ini akan ada, maka teman-teman yang di dunia industri, baik itu sebagai HRD atau sebagai pengelola sumber daya manusia, maupun sebagai pekerja, bisa masuk ke dalam dunia pendidikan. Jika akan melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, mereka tidak perlu berangkat lagi dari 0 SKS. Karena ada pengakuan kesetaraan antara mata kuliah dengan capaian kompetensi kerja yang tersertified, yang diakui oleh lembaga negara. Begitu pula juga dengan teman-teman pelaku pengelola SDM. Kalau sekarang ini kan tidak ada ketentuan dari Kemendikti bahwa seorang S1 tidak boleh mengajar di perguruan tinggi karena yang diajar adalah produk S1. Tetapi ketika S1 kemudian memiliki capaian kompetensi kerja yang setara, yang disuratkan di dalam KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka mereka boleh mengajar di S1, walaupun dia hanya S1. Dengan catatan tadi, ada pengakuan kesetaraan antara kompetensi kerja dengan capaian pembelajaran. Ini sudah jelas di dalam KKNI nomor 435 tahun 2015, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ada di situ, ada pengakuan kesetaraan. Bapak boleh browsing, kemudian Bapak boleh buka untuk bisa mengetahui tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, nomornya 435 tahunnya 2015. Kemudian, sertifikasi ini juga upaya pembuktian bahwa bagi lulusan akademi maupun sekolah tinggi, ketika diakui kesetaraannya, dapat kemudian ada juga sertifikasi yang dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi, maka surat keterangan pendamping ijazah itu juga boleh menjadi sebuah modal dasar untuk bersaing di dunia kerja. Sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Nah, kondisi yang demikian ini memang harus diperlukan payung hukum. Nah, pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bisa mengakomodir kepentingan tadi, kepentingan keselarasan dan sinergitas antara dunia usaha, dunia akademis, dunia industri, dan dunia usaha. Di dalam surat keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Dikti nomornya 123B 2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. Ini adalah mekanisme pengakuan kesetaraan antara capaian kompetensi kerja dengan capaian pembelajaran yang disuratkan dan disiratkan ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, Bapak-bapak boleh browsing itu nanti. Kami tidak perlu, kalau saya jelaskan lebih panjang sekali. Kemudian adanya Permen 06/2020 tentang pemagangan dalam negeri. Nah, sesungguhnya adalah ada ruang dan peluang bagi dunia akademis
untuk masuk ke dalam dunia industri dan dunia usaha dengan magang yang landasan hukumnya adalah Permenaker 06 2020. Sehingga mereka yang lulus sudah tidak lagi merasa bahwa dunia kerja itu adalah dunia yang baru bagi dirinya. Bahwa dunia kerja adalah bagai hantu oleh karena tidak tahu, tidak mengerti apa gitu kan. Dengan adanya pemagangan mereka sudah sudah familiar dengan dunia kerja. Begitu pula juga sebaliknya. Para akademisi juga tidak lagi meraba-raba apa sih sesungguhnya kepentingan industri itu, sehingga pada saat dia memberikan materinya bisa mengimprovisasikan bahwa ada hal-hal yang diperlukan di dunia industri yang belum diakomodir di dalam silabus atau kurikulum mereka, tetapi bisa diilustrasikan dengan pemahaman-pemahaman yang sifatnya praktikal. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan 128 2019 tentang pengurangan pajak maksimal 200% bagi penyelenggara pemagangan, yaitu jenis kegiatannya pemagangan atau pembelajaran serta praktek kerja atau nah, perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan secara formal dengan laporan-laporan yang dibuat secara formal dilandasi dengan mekanisme atau protap-protap yang ditetapkan di dalam Kemenaker nomor 6, maka bisa mengajukan keringanan pajak berdasarkan peraturan ini. Juklak dan juknisnya silakan bapak-bapak browsing dan GNIK sendiri sudah menyelenggarakan webinar beberapa waktu yang lalu tentang hal ini. Betul ya Mas Gus? Ya kan? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi artinya dunia industri merupakan dunia yang betul-betul mendapatkan prioritas, mendapatkan kesempatan untuk memudahkan teman-teman memagang, teman-teman akademis maupun lulus pencaker maupun canaker maupun pencaker ataupun dosen di tempat kerjanya di perusahaannya. Nah, ini disupport juga oleh pemerintah gitu loh. Jadi bukan hanya kerja bakti bagi perusahaan, atau tidak sia-sia juga bagi perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan. Karena ada support juga yang luar biasa dari negara. Ini semata-mata hanya untuk memberdayakan agar supaya potensi akademis, potensi alumni, potensi lulusan sekolah kejuruan bisa memenuhi kebutuhan di industri dan di usaha. Berikutnya adalah ini filosofi asesmen berbasis kompetensi. Jadi sesungguhnya asesmen itu ini Pak, berbasis kriteria, kemudian berbasis bukti, kemudian berbasis partisipatori. Artinya para asesi itu tidak didudukkan seperti seorang pesakitan di dalam proses asesmen. Bukan demikian. Karena pada prinsipnya asesmen itu bukan ujian yang seperti digambarkan di dalam sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, bukan. Asesmen atau sertifikasi ini merupakan upaya pembuktian. Jadi upaya pembuktian bahwasanya yang kemarin menduduki jabatan manajer bukan lagi katanya, tetapi faktanya, gitu loh Pak. Kalau sekarang ini kan prosesinya teman-teman yang belum sertifikasi khususnya ya, belum sertifikasi profesi kan, oh katanya manajer katanya, faktanya bagaimana? Perlu dibuktikan. Nah, upaya pembuktian kompetensi seorang pengelola sumber daya manusia yang formal adalah melalui proses asesmen yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Kompeten Indonesia. Itu kira-kira filosofinya CBA. Lanjutnya adalah proses sertifikasi kompetensi.
Makna yang terkandung di dalam sertifikasi sesungguhnya adalah media pengakuan kesetaraan yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, kemudian manifestasi dari standar SKKNI. Itu adalah implementasi keseharian dari kawan-kawan di dalam proses menjalankan tupoksi perannya di dalam organisasi. Kemudian upaya pembuktian kemampuan secara profesi apapun jenisnya. Artinya, ini loh bukti kemampuan kami profesi setelah mendapatkan sertifikasi. Kemudian begitu ada sertifikasi, terbangkitlah stimulus, itulah maknanya. Terbangkitlah rangsangan untuk setiap profesional itu memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan profesinya. Jadi tidak stuck setelah mendapatkan sertifikasi. Karena begitu mendapatkan sertifikasi, ada tantangan. Tantangan untuk selalu mengembangkan, selalu memelihara, selalu meningkatkan daripada kemampuan yang dimiliki. Itulah makna yang terdalam di dalam sertifikasi. Kemudian kenapa sih harus sertifikasi profesi itu? Ya tadi, balik lagi, upaya pembuktian bahwa praktek SDM ditangani oleh orang-orang yang kompeten dalam konteks mempunyai skill, mempunyai knowledge, mempunyai attitude yang setara, sesuai, dan memadai di profesinya sebagai seorang pengelola sumber daya manusia. Terus kemudian sebagai pengelola sumber daya manusia harus kompeten. Kenapa sih mesti disertifikasi? Ya begitu. Karena supaya dia dapat melahirkan sebuah pelaku-pelaku proses pengelolaan sumber daya yang kompetitif. Dia bisa bersaing secara sehat, berkedaulatan, tumbuh dan berkembang secara produktif. Bukan berarti yang tidak sertifikasi tidak produktif, bukan. Tetapi setidaknya yang certified, dia bisa menelusuri kemampuan itu sampai pada titik implementasinya. Jadi tidak hanya katanya, kembali lagi, tidak hanya katanya, tapi juga faktanya. Kenapa juga harus sertifikasi? Itu tadi. Karena kompetisi yang semakin ketat dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan peradaban, dengan transformasi digital yang begitu cepat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, ya harus certified. Kalau nggak certified, ya akan ketinggalan jauh. Karena selalu harus update, selalu harus timbul kompetitif, selalu harus produktif. Itulah kenapa harus sertifikasi. Manfaat sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Ya. Intinya adalah sesungguhnya bagaimana membangkitkan stimulus, bagaimana membangkitkan percaya diri, bagaimana bisa diperhitungkan, bukan dihitung lagi, tapi keberadaan eksistensinya bisa diperhitungkan, maka inilah sebenarnya manfaat dari sertifikasi. Karena apa? Tadi membangkitkan rasa optimisme yang tinggi, dia bekerja berdasarkan rule-nya. Jadi kalau orang pemahaman ISO, kerjakan apa yang kamu catat, catat apa yang kamu kerjakan. Tetapi di dalam sertifikasi adalah kerjakan apa yang kamu catat, catat apa yang kamu kerjakan berdasarkan norma-norma, kaidah-kaidah, regulasi-regulasi, dan kondisi-kondisi yang memadai. Itulah bedanya sertifikasi. Ini untuk tenaga kerja. Kemudian untuk pemerintah sendiri adalah mendorong percepatan tumbuh dan berkembangnya para pelaku proses pengelolaan sumber daya dan sumber dayanya itu sendiri untuk bisa kompetitif. Gitu. Di samping program-program yang lain dari pemerintah, percepatannya bisa lebih maksimal jika dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan certified. Itulah manfaat. Bagi institusi apa? Meningkatkan produktivitas yang tinggi, juga bisa membantu industri mendapatkan tenaga kerja yang qualified dan kompeten, gitu kan?
bisa mengembangkan tenaga-tenaga berbasis kompetensi, hal-hal lain yang banyak. Itulah keuntungan daripada korporasi, institusi. Kemudian dampak yang tidak kompeten. Bagi korporasi perusahaan banyak akan timbul risiko tentang hal-hal yang kaitannya dengan hubungan industrial, kaitannya dengan produktivitas, kaitannya dengan syarat-syarat regulasi. Itu. Nah, ketika itu semua terjadi pada sebuah perusahaan, maka jelas kerugian baik secara trust maupun secara finansial akan dialami oleh perusahaan ketika para pelaku proses pengelola sumber dayanya tidak kompeten. Itu bisa dipastikan demikian. Bagi individu bagaimana? Bagi individu kalau boleh saya istilahkan adalah praktek tanpa teori ngawur, atau praktek tanpa teori nol hasilnya. Teori tanpa praktek ngawur. Apa omdo saja gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu bagi individu. Ilustrasi pemikirannya seperti itu. Jadi bayangkan saja ketika melakukan PHK tapi atas dasar suka-suka, atas dasar tendensius oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak berpihak kepada regulasi. So pasti akan berakibat hukum. Bayangkan saja ketika mem-PHK seseorang tapi tidak berdasarkan argumen-argumen atau alasan-alasan atau bukti-bukti yang menguatkan secara hukum. Maka akan terjadi akibat hukum yang menyesatkan atau merugikan bagi individu itu sendiri. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar ada HRD yang dipenjara, ada HRD atau ada pemilik perusahaan yang dipenjara oleh karena tidak menjalankan ketentuan-ketentuan secara regulatif. Udah pernah dengar? Pasti pernah dengar. Terus kemudian ada juga peristiwa-peristiwa di pengadilan hubungan industrial ketika sidang mengenai perselisihan perburuan. Begitu sidang dimulai, hakim bertanya kepada HRD manager yang mewakili perusahaan oleh karena kuasa direksi. Mendapatkan kuasa daripada presiden direkturnya. Hakim bertanya, apakah saudara sudah sertifikasi? Dijawab sama HR, belum. Hakim ketok palunya. Sidang ditunda minggu depan. Begitu seterusnya. Tanyaannya cuma itu. Sudah sertifikasi? Belum. Ketok lagi. Tunda seminggu ke depan. Begitu seterusnya. Artinya secara tidak langsung pengadilan hubungan industrial pun sudah menghargai, sudah menghormati, dan secara tidak langsung sudah menerapkan wajib sertifikasi bagi para pemohon perselisihan pelaku proses lah di dalam sidang perselisihan perburuan di PHI. Itu salah satu dampak juga. Baik, ini sekedar ilustrasi saja. Framework integrated fungsi HR management dalam konteks sertifikasi. Jadi, bagaimana Bapak-Bapak meningkatkan kapabilitas organisasi, kemudian ketertarikan daripada memberdayakan potensi organisasi, memelihara dan mengembangkan. Ending-endingnya adalah terminasi. Kondisi-kondisi framework ini adalah penyatu paduan strategi HR manajemen strategis. Ini Bapak bisa pelajari dan sesuaikan dengan framework yang ada di perusahaan Bapak. Ini ilustrasi pemikiran. Sifatnya informatif
Jadi pada intinya ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia itu terbagi dalam 9 klaster itu, Pak. Yang ada di lingkar luar itu adalah klasternya, kemudian ending atau arah atau goal-nya daripada klaster tersebut ada yang di lingkaran dalam itu, ada teamwork dan lain-lain dan lain-lain itu. Nah, ini adalah informasi SKKNI terbaru yang nomornya 149/2019. Ya, isinya adalah ini Bapak-bapak sekalian. 2020. 149/2020. Jadi, klaster yang tadi di luar tadi ini, Pak. Nah, total unit kompetensi yang ada di dalam setiap klaster yang di kanan itu ada 7, 9, 4 dan lain-lain, semuanya totalnya 16. Nah, kalau dahulu SKKNI yang nomor 307/2014 total unit kompetensi yang ada di dalam SKKNI tersebut 104 unit kompetensi. Yang terbaru ini adalah 61 unit kompetensi. Artinya lebih dipadatkan lagi. Tujuan yang paling mendasar kenapa? Untuk mengakomodir kepentingan dunia industri, dunia usaha yang koneksitasnya dengan dunia akademis. Karena penyusunnya ini juga variasi, Pak. Ada dari akademisi, ada dari praktisi, ada dari pengamat, ada dari penggiat, dan lain-lain. Karena itu, semoga saja SKKNI dari Kepmenaker 149/2020 ini dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan industri yang sampai dengan hari ini masih sangat membutuhkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan sekolah kejuruan yang bisa siap pakai terhadap kebutuhannya. Ini adalah skema dari kami, Pak. LSP, MSDM kami memiliki skema. Yang pertama adalah skema staf HR. Itu terdiri dari 4 unit kompetensi. Yang sebelah kiri kompetensi kerjanya atau hard skill-nya seperti itu. Kemudian soft skill-nya ada di sebelah kanan. Yang diberi warna kuning itu adalah soft skill dari unit-unit kompetensi yang kami sertifikasi. Jadi ada melakukan pengelolaan administrasi pekerja dan lain. Nah, ini semua sesungguhnya adalah keseharian stafnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikerjakan. Hanya saja ketika sertifikasi itu hanya upaya membuktikan. Makanya ada portofolio atau eviden yang mesti disiapkan oleh para asesi untuk nanti dibuktikan bahwa melakukan pengelolaan administrasi itu pekerjaannya apa saja sih yang dikerjakan. Nah, tadi ketika nanti di assessment, asesi itu hanya menyediakan portofolio. Kemudian ketika asesor kurang yakin terhadap portofolio yang disandingkan, dia hanya ingin mewawancarai atau ingin melihat kira-kira kalau mendemonstrasikan daripada pekerjaannya bisa atau tidak, gitu. Kira-kira itu aja proses asesmen itu. Jadi tidak sulit sesungguhnya. Karena bukan ujian. Tidak ada cerita lulus dan tidak lulus di dalam proses asesmen sertifikasi. Yang ada hanya, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ini adalah skema sertifikasi HR Supervisor. Unit kompetensinya ada 14 yang sebelah kiri Bapak Ibu. Kemudian soft skill-nya ada di sebelah kanan, menjadi ada 8 pemahaman atau 8 cluster yang ada di sebelah kanan. Itu adalah cerminan atau manifestasi dari unit-unit kompetensi yang ada di sebelah kiri. Itu adalah sertifikasi HR Supervisor. Kemudian ini adalah sertifikasi HR Manager. Skemanya ada 20 unit kompetensi. Sebelah kiri ada 20 unit kompetensi. Sebelah kanan adalah soft skill atau manifestasi dari
unit-unit kompetensi yang ada sebelah kiri. Ada 8 juga. Nah, semua ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang Bapak lihat, Bapak amati, Bapak jalankan dalam keseharian tugas. Sehingga pada saat asesmen itu hanya akan ada upaya pembuktian aja, Pak. Membuktikan bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu terlibat di dalam proses dan memahami proses itu. Gitu aja kira-kira. Itu ilustrasi pemikirannya gitu. Kemudian persyaratan-persyaratan yang ada di dalam SAP ini ada pendidikan, kemudian ada pengalaman, kemudian ada portofolionya. Sebelah kanan. Ini adalah persyaratan dari supervisor. Dim, tutup pintunya, Dim. Dim, tutup pintunya. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Terdengar suara dari luar. Ini adalah persyaratan dari supervisor, Bapak Ibu. Ini adalah persyaratan-persyaratan dari sertifikasi level manager. Jadi lulusannya S1, kemudian yang berpengalaman, kemudian pelatihan, yang terakhir portofolio. Nah, ini tahapan dari asesmen uji kompetensi. Jadi proses asesmen ada 2 mekanisme, Pak. Yang pertama mekanisme berbasis portofolio, yang kedua mekanisme berbasis uji kompetensi. Bagi yang berpengalaman, bapak-bapak akan diakses berbasis portofolio. Jadi bapak-bapak yang berpengalaman tinggal menyediakan saja, mempersiapkan saja portofolio yang diperlukan terkait ada relevansi dan korelasinya dengan yang tadi saya sampaikan, skema-skema tadi, Pak. Tapi bagi yang berpengalaman juga boleh diakses, Pak. Boleh ikut sertifikasi yang tidak berpengalaman. Tapi perangkatnya akan berbeda. Jadi bapak-bapak juga harus siap dengan knowledge dan attitude-nya dan skill-nya. Tinggal bagaimana nanti Bapak mengapresiasikan knowledge Bapak ke dalam skill. Artinya bisa buat teori, bisa juga akan dipraktekkan. Kira-kira gitu. Ini tahapan asesmennya, Pak. Yang pertama, Bapak harus dilakukan pra-PBK namanya. PBK adalah pelatihan berbasis kompetensi. Supaya apa? Pengenalan tentang proses. Pengenalan tentang apa sih itu portofolio gitu. Hal-hal yang demikian. Artinya pra-PBK dimaksudkan untuk informatif sifatnya. Kemudian setelah itu baru dilakukan namanya PBK. Setelah PBK baru Bapak mengisi APL 01. Itu adalah permohonan dari Bapak untuk menjadi seorang asesi. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan berbasis kompetensi yang tadi saya bilang. Kemudian dilanjutkan dengan pra-assessment. Dilanjutkanlah pada proses assessment. Itu kira-kira tahapan proses uji kompetensi atau assessment sertifikasi kompetensi. Baik, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir daripada penjelasan kami, sekelumit akan saya sampaikan sebuah puisi ini sebagai yang membangkitkan semangat saja. Gaung sertifikasi profesi akan terus ada dan takkan pernah tak ada atau tiada. Kompetensi yang terus menggila harus dapat merubah katanya menjadi faktanya. Merubah retorika menjadi data. Saat ini banyak profesi atau praktisi yang senang dan tak mau beranjak dari zona nyaman. Sementara persaingan terus mengalir deras dengan membawa ancaman dan tantangan. Karenanya yang biasa-biasa saja haruslah menjadi luar biasa jika tak ingin binasa. Salam pejuang kompeten berkualitas. Hore, hore, hore. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bang Marwito. Siap. Semoga tetap sehat sampai Alhamdulillah. dengan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan training ini, seminar ini lebih lancar lagi. Kita ketahui bahwa tadi disampaikan yang pertama terkait dengan pemagangan, bahwa pemagangan itu sudah menggunakan permen yang baru, yaitu 06 tahun 2020. Wah, ini benar-benar baru. Jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk bisa mencari atau di website sudah mulai pemagangan terkait dengan pemagangan. Kemudian pemagangan itu sendiri juga ternyata ada impact-nya. Impact-nya terkait dengan PMK 128 2019 itu sebagai aturan mainnya. Dan mudah-mudahan nanti di area Indonesia ini atau khususnya di Bogor tentang pemagangan bisa dilaksanakan. Kemudian terkait dengan materi tadi, kita juga terkait dengan filosofi assessment, di mana di dalam asesmen kompetensi itu dibutuhkan adalah kriteria, bukti, dan partisipasi. Kemudian terakhir terkait dengan skema sertifikasi SDM itu saat ini adalah terkait dengan HR staff, kemudian supervisor, dan yang terlihat yang paling ini adalah HR manager. Bapak Ibu sekalian, hari ini peserta hampir sekitar hampir 100, dan ada beberapa banyak pertanyaan dari rekan-rekan semua untuk narasumber. Yang pertama bisa didengarkan. Yang pertama adalah Pak, terkait dengan karyawan para senior, ini mempunyai karyawan senior, kompetensinya tidak bisa dimiliki dengan kertas saja katanya. Jadi pertanyaannya adalah caranya untuk meyakinkan pentingnya uji kompetensi dari Lina. Monggo Pak, silakan dijawab. Artinya karyawannya tadi masih bekerja ya? Masih senior masih bekerja, ya. Tetapi tidak bisa menyediakan portofolio begitu. Pemahaman seorang senior itu sertifikasi tidak bisa hanya dengan kertas saja. Sebenarnya ya, tidak hanya sekedar dengan kertas. Ya. Bagaimana cara meyakinkan senior itu supaya adanya pentingnya uji kompetensi? Yang pertama adalah dengan regulasi, Pak. Regulasi. Dengan regulasi jelas ya tadi ya. Nanti semoga saja di tahun 2020 ini sudah menjadi keputusan menteri yang SE 05 semoga segera menjadi mandatori. Itu pertama, dengan regulasi. Kemudian yang kedua, tentunya dengan praktek kerja, Pak. Praktek kerja itu adanya dia bisa mensimulasikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara praktek. Artinya ketika dia minta teori, contohnya begini, dia bisa mendemonstrasikan secara virtual dengan slide atau dengan PowerPoint ketika ditanya mengenai kompetensi kerjanya. Itulah sertifikasi sebenarnya. Jadi pengakuan itu pada saat tadi sudah saya jelaskan, Pak, proses pengakuan kemampuan, pengakuan skill, knowledge, dan attitude di dalam seorang pekerja yang kompeten itu dibuktikan dengan uji kompetensi atau sertifikasi. Nah, proses sertifikasi itu tidak serta-merta hanya menyediakan kertasnya, Pak. Tapi juga asesor bertanya secara praktikal juga. Ketika asesor tidak yakin terhadap portofolio yang disandingkan. Jadi prosesnya tidak serta-merta seperti ujian di sekolah, bukan, Pak. Tidak demikian.
Makanya seorang senior ketika dia tidak bisa membuktikan secara kertas, dia harus bisa mendemonstrasikan secara flowchart misalnya, secara praktek gitu, Pak. Oke. Itu, Pak, kira-kira. Oke, sudah terjawab bahwa memang di dalam uji kompetensi itu memang perlu ada bukti-bukti yang memang harus disampaikan, atau artinya portofolionya. Seperti yang disampaikan bahwa memang tadi yang saya sampaikan adalah kriteria, kemudian bukti sama partisipasi. Jadi semuanya sudah terjawab oleh Pak Marwito. Pertanyaan selanjutnya Pak Marwito dari Indit Kurniasih, Pak. Bisakah staf HRD, staf nih Pak, levelnya, apakah bisa mengikuti supervisor atau justru malah manajer, Pak? Sebenarnya di dalam persyaratan tadi udah dijelasin ya Pak ya? Ya. Sudah dijelasin bahwa perbedaan unit kompetensi yang harus dipahami, staf ada 4, supervisor ada 14, manajer ada 20. Ketika seorang staf yang hanya paham dengan unit kompetensi 4 tadi yang disediakan, kemudian dia harus berhadapan dengan 14 unit kompetensi, kalau dia ikut yang supervisor, kalau yang ikut dia manajer harus berhadapan dengan 20 unit kompetensi, mungkin nggak paham secara knowledge. Artinya, kalau dia memiliki pengetahuan, mungkin ya, karena dia mungkin S2 misalnya. Mungkin S2. Tetapi secara skill, secara pengalaman, dia tidak menangani hal-hal, contohnya, dia tidak diperintahkan sidang atau tidak diberikan mandatori untuk menghadapi sidang di pengadilan hubungan industrial, misalnya, karena levelnya staf, gitu. Jadi, secara principal point, bukan tidak boleh. Principal point ya Pak. Principal point tidak boleh. Kenapa? Mengacu ke undang-undang tadi Pak, Undang-Undang Nomor 13 2003 pasal 18 tadi. Tidak boleh, kami LSP MSDM tidak boleh menolak orang yang mau sertifikasi. Itu principal point-nya. Tetapi ketika ada syarat-syarat yang ditentukan oleh LSP bahwa kriterianya harus A, B, C, D, syaratnya harus A, B, C, D, maka yang staf kalau tidak memenuhi syarat untuk di level supervisor, maka dia belum bisa. Bukan tidak boleh, Pak. Belum bisa. Beda, tidak boleh dengan belum bisa, sangat beda. Belum bisa ikut yang supervisor ataupun manajer. Tapi sah-sah saja kalau mau ikut, boleh. Tapi resikonya ya tadi, dia akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan asesor untuk meyakinkan rekomendasi dia. Karena rekomendasi asesor itu adalah perlu dasar, Pak. Dasarnya ada tadi, menggali dan menelusuri bukti. Menggali dan menelusuri bukti. Itu adalah peran daripada asesor. Untuk apa? Untuk meyakinkan dirinya di dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kompeten dan belum kompeten. Bukan lulus dan tidak lulus ya Pak, bukan. Prinsipal poinnya begitu Pak. Baik. Kan tidak boleh, tapi sesuai dengan persyaratan belum bisa. Baik, Pak Marwito, terima kasih atas jawabannya. Di mana sebenarnya diperbolehkan ya Pak ya? Sah-sah saja. Ya, boleh aja. Ya, tergantung kepada kemampuan daripada seseorang tersebut yang akan mengikuti. Mungkin dia sudah pengalaman di tempat yang lain, tetapi pada saat ini karena ada lowongan, ya, lowongan ceritanya karir, ya. Jadi di atasnya lowongannya staf ya kan. Lowongan staf lucu. Jadi memang ada lowongan yang terkait dengan misalnya supervisor atau terkait dengan manajer. Memang harus diadu ya Pak ya. Kalau nggak diadu nanti nggak dapat yang tenaga kerja yang bagus gitu. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan Mas.
Ya, silakan Pak. Jadi tambahan, prinsipal poinnya adalah portofolio itu adalah bukti keterlibatan proses. Oke. Ya. Portofolio adalah keterlibatan proses. Terima kasih Bukti Pak. keterlibatan Bukti proses. keterlibatan proses. Pertanyaan selanjutnya Pak Marwito oleh Pak atau Mas ini, Fandi dari AHM. Bisakah? Wah, ini. Bisakah sertifikasi dilakukan secara daring? Monggo, silakan. Ya. Sangat bisa ketika sekarang ini BNSP sudah membuka regulasi, Mas, membuka izin untuk sertifikasi itu dilakukan jarak jauh. Jadi istilah kami AJJ, Mas. AJJ, jarak jauh. Asesmen jarak jauh gitu. PBK-nya juga kalau kami di LSP MSDMKI sudah memberlakukan LDP kami ya Pak, LDP kami, Lembaga Diklat Profesi, mitra-mitranya LSP. Jadi LSP itu memiliki mitra-mitra namanya LDP Pak, Lembaga Diklat Profesi. LDP mitranya LSP sudah melakukan PBK, pelatihan berbasis kompetensi itu by online Pak. Jadi kalau mau misalnya sekarang forum HRD First Bogor mau bekerja sama dengan LSP MSDMKI melakukan sertifikasi profesi untuk level staff, supervisor, dan manajer. PBK-nya by online, kemudian asesmennya juga bisa by online. Tetapi untuk kami masih menunggu persetujuan ini, Mas. Oh, gitu Pak. Ya, ketika nanti sudah disetujui permohonan kami, SOP-nya dari AJJ yang oleh BNSP, maka kami bisa melakukannya. Untuk bulan Agustus ini masih menggunakan asesmen konvensional, Mas, masih. Oke. Tapi PBK-nya sudah online. PBK yang dilakukan oleh LDP sudah online. Oke. Semoga saja akhir Agustus sudah bisa melakukan secara AJJ. Oke, terima kasih Pak Marwito. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Firman. Firman nih. Ini kayaknya udah pengalaman nih Pak Firman nih. Kayaknya udah disertifikasi nih. Pertanyaannya, sekarang ini kan sudah ada SKKN yang baru, yang 61 atau 62 tadi Pak? 61. Itu 61. Apakah yang lama masih diakui? Monggo Pak, silahkan. Baik. Selama belum dipublikasikan, artinya belum dipublish lah ya. Sebelum dipublish, saat ini masih berlaku SKKNI yang 307/2014. Semoga nanti sampai dengan Oktober sudah dipublish. Sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini masih menggunakan acuan di SKKNI 307/2014. Informasi yang kami dapatkan dari kementerian, semoga saja informasinya benar, bahwa Oktober nanti akan dipublish yang SKKNI 149/2020 ini. Nah, ketika nanti sudah dipublish, maka yang berlaku adalah 149. Namun, sampai dengan hari ini, masih berlaku 307/2014. Oke, berarti masih berlaku ya Pak untuk masih, Pak, masih. Ya, Pak Firman. Masih. Oke, masih. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober sudah mulai yang baru dipublish. Yes. Dan kita siap-siap untuk mengikuti level yang terbaru. Ada pertanyaan lagi nih. Sebagai informasi tambahan, Mas. Ya, ini silakan, masih kaitannya dengan Pak Firman tadi. Nanti setelah dipublish Oktober, LSP MSDMKI semua LSP ya Pak, ada 10 LSP, ada 8 LSP MSDM yang menyatu padukan menjadi satu kesatuan dengan menggunakan skema yang sama, dengan perangkat yang sama, berdasarkan SKKNI yang terbaru. Oke. Jadi nanti ada level skema General Manager, ada Vice President Director, ada Direktur SDM, ada ada Direktur SDM dan ada GM SDM.
Oke. Berarti nanti ada berkembang lebih jauh lagi ya Pak terkait dengan Ada 16, MSDM Pak. ya Pak ya. Kalau sekarang kan Oke. cuma 3, Pak. Nanti 16 ya. 16 skema. Baiklah. Berarti ada rencana untuk 16 skema. Berarti masih banyak sekali. Ternyata HRD itu atau HR itu pekerjaannya banyak banget ya Pak ya. Yang harus Ternyata ya. disertifikasi, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini dari Big Ian. Pak, ini kan persyaratannya minimal D3 ya Pak ya. Ya. Nah, Untuk apa, Pak? Untuk level apa? untuk sertifikasi yang manajer lah. Oh, oke. Ya. Apakah tidak bisa di bawah D3? Sebenarnya bisa enggak sih Pak? Gitu. Monggo Jawaban silakan. saya bisa sepanjang, tadi Pak, bisa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LSP MSDMKI, yaitu berpengalaman minimal berapa tadi Pak yang disyaratkan oleh itu 5 tahun dan lain-lain. Bisa Pak? Iya. Yang penting berpengalaman. Berpengalamannya itu setara, gini Pak. Hitungan setaranya, penyetaraannya itu pemikiran filosofisnya begini. Kalau seseorang pengalaman berangkat bekerjanya dari SMA, berangkat kerjanya dari SLTA. Kemudian oleh karena karirnya terus ada dalam satu perusahaan itu selama 20 tahun. Ya kan? Selama 20 tahun. Penyetaraannya adalah SMA ke D3 berapa tahun lamanya? 3 tahun kan? Ya. SMA ke S1 kalau sekarang bisa 4 tahun ya Pak ya? 3-4 tahun. 3,5 sampai 4 tahun lah ya? Ya. Ya kan? Artinya berarti SMA dengan 4 tahun bekerja di situ dengan jabatan manajer berarti pendidikannya sudah setara dengan S1. Oke. Betul nggak? Ya. Betul nggak Pak? Ya, apalagi ya. lebih dari 5 tahun. Lebih dari 4 tahun berarti kan dia sudah setara luar dengan S2. Kalau kompeten, tapi tadi Pak, capaian kompetensi kerjanya. Banyak Pak manajer yang pendidikannya SMA banyak sekali. Tapi oleh karena dia ada kepercayaan dari pemilik, kemudian dia punya integritas, dia punya semangat, akhirnya dia tekun dia mempelajari itu. Bahkan ada yang jadi hakim ad hoc PHI, lulusannya SMA, tapi pengalamannya 25 tahun gitu. Udah malang melintang di dunia HR gitu. Ya, kalau memperhitungannya begitu, Pak. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang senior SMA, pengalaman 10 tahun, boleh ikut sertifikasi dengan level manager. Oke. Berarti untuk di LSP, di LSP MSDM ini di tempat Pak Marwito ini berarti di bawah D3 masih bisa ya Pak ya? Bisa. Dengan tadi untuk Pak, sertifikasi manajer pengalaman dengan pengalaman yang bisa dinyatakan lebih dari 5 tahun ya Pak ya? Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini agak lebih seru lagi terkait dengan apa ini? Nah, ini zamannya sekarang adalah sinergi ya Pak ya, zaman sekarang. Zaman apalagi milenial. Dari Putut, apakah sertifikasi ini mengarah kepada jurusan ilmu tertentu sehingga harus misalnya kalau kita lulusan MSDM, kita juga ditempatkan atau ada lowongannya tentang MSDM. Bisa nggak sih atau ke bidang lain seperti itu, Pak? Monggo silakan. Baik, kalau urusannya dengan sertifikasi, ada profesi-profesi, banyak-banyak profesi yang LSP-nya berbeda-beda, Pak. Misalnya contoh, manajemen akuntansi, LSP-nya ada, LSP akuntansi ada. Oke. MSDM ada LSP-nya. Kemudian pariwisata ada LSP-nya. Kemudian konstruksi ada LSP-nya. Artinya kalau sertifikasi terkait dengan profesi itu adalah sesuai dengan profesinya, Pak. Tetapi yang namanya peluang, yang namanya kesempatan, orang insinyur pun banyak yang berkiprah di MSDM, Pak. Seorang insinyur banyak sekali yang menekuni bidang MSDM, pada akhirnya
Oleh karena dia mendapatkan peluang dan kesempatan untuk di bidang MSDM itu bekerjanya. Sehingga dia menekuninya. Contoh lah, ketua GNIK kita ya Pak ya, Pak Gus ya. Ketua GNIK kita Pak Yunus kan dari IPB, alumni IPB. Ya kan? Insinyur lah itu dulunya ya. Dulu, kalau zaman dulu kan insinyur gitu Pak ya. Iya. Jadi itu contoh yang paling konkret. Itu yang paling konkret. Artinya, pernyataan Mas Butut tadi, sah-sah saja ketika ruang dan peluangnya itu dapat ditekuni untuk kemudian menjadi belajar di situ, menjadi skill di situ, ya sah-sah saja. Karena kan pada prinsipnya kan terpulang pada kemampuan, kemauan, dan pengetahuannya, Pak. Pengetahuan, kemampuan, dan kemauannya. Ya. Oke. Mas Pudut, terkait dengan sertifikasi, memang masih bisa kemana saja ya Pak ya? Tergantung sama iklan dan lowongan yang sesuai yang diiklankan. Supaya nggak salah pemahaman, ya. Supaya nggak gagal paham. Kalau sertifikasi sesuai dengan profesinya. Ya. Kalau mau sertifikasi sesuai dengan profesinya. Accounting beda dengan SDM, pariwisata dan lain-lain. Ya. Tapi kalau namanya kesempatan boleh-boleh aja lah. Kesempatan boleh-boleh aja. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan Ibu Sri Hastuti. Nah, ini juga kayaknya udah siap-siap untuk sertifikasi nih Pak. Mantap. Pertanyaannya adalah sanksi apa bagi seorang manajer HRD yang belum disertifikasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak lebih dari 2 tahun. Oke. Ya, 2 pertanyaan itu. Yang pertama, sanksinya adalah sanksi moral, Pak. Hanya sanksi moral. Karena mandatorinya kan belum keluar ini, Pak. Surat wajibnya, surat mandatori dari kementerian yang mewajibkan sertifikasi kan belum keluar. Sehingga kita tidak tahu apa sanksi di dalam keputusan itu nanti apa. Dalam surat keputusan itu apa sanksinya. Tapi yang jelas, saat ini saya bisa mengatakan bahwa ada sanksi moral. Contohnya tadi Pak, yang orang tidak kompeten tadi. Dampak orang tidak kompeten. Kalau mengatasi persoalan-persoalan di ruang lingkup kerjanya, dia tidak mendasar. Hanya berdasarkan angan-angan dan pikirannya saja gitu. Intuisinya saja yang bekerja. Gitu kan? Makanya ketika tidak sertifikasi, ya sanksinya tidak ada apa. Karena apa? Sertifikasi ini kan sifatnya individual ya Pak. Sampai dengan hari ini loh ya. Sampai dengan hari ini masih individu. Artinya personal lah. Karena belum dimandatorikan oleh negara gitu kan. Ya. Jadi sanksinya cuma itu. Sanksinya moral ya. Yang terkait dengan portofolio. Yang terkait dengan portofolio itu sebenarnya batasan memadai. Jadi gini Pak, portofolio itu orientasi pemikirannya ada valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, terkini itu bukan ukurannya tahun berapa tahun, tapi masih layak nggak disandingkan untuk era yang sekarang. Atau masih ada relevansinya nggak gitu. Untuk mengarah kepada memadai. Jadi yang pertama valid, Pak. Portofolio itu harus valid. Yang kedua asli. Yang ketiga terkini. Yang keempat memadai. Jadi empat poin ini Pak harus tertelusur, Pak, tertelusur. Validnya ada, aslinya ada, terkininya ada, dan memadainya. Nah, terkini itu bukan ukurannya tahun, tapi ketika disandingkan memadai enggak dengan topik atau dengan fokus daripada unit-unit kompetensi yang ada gitu, dengan pekerjaannya gitu. Gitu. Oke. Jadi portofolio itu melihatnya yang pertama adalah tadi valid, kemudian asli, dan terupdate atau terkini, dan memadai. Begitu ya Pak ya? Betul. Ah, ini berarti sudah ada bocoran ya Pak ya? Oke.
Selanjutnya nih, wah ini sudah mulai malam ini. Mulai seru. Ini ada pertanyaan nih, mungkin teman-teman yang lain nanti ada pertanyaan nih. Sebenarnya ada nggak sih Pak? Ini ada pertanyaan nih. Testimoni atas kepuasan orang yang memegang sertifikat. Mungkin ada nggak Pak? Testimoni atas kepuasan pemegang sertifikat. Mungkin manajemen atau siapa gitu Pak? Pertama, saya informasikan ya Mas. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut pengelola sumber daya manusia, khususnya manajer HR, yang dipertanyakan pertama adalah, yang dipersyaratkan adalah sertifikasi BNSP. Itu satu. Good. Sertifikasi profesi BNSP. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada pengakuan untuk kompensasi, Pak. Kompensasi. Iya, artinya bisa gini, bargaining membuat seseorang itu memiliki bargaining position di dalam negosiasi tentang kompensasi. Misalnya Pak Hadiman sudah punya sertifikasi BNSP nih, ada lowongan manajer HR, Bapak diterima. Biasanya yang sudah-sudah ya Pak, yang sudah-sudah itu bargaining positionnya Bapak ada di atas dia untuk menentukan berapa you mau kasih saya gaji. Oh. Kalau dulu kan mau nggak kamu saya gaji sekian. Kalau sekarang beda lagi Pak. Kamu mau gaji berapa? Mau gaji saya berapa? Jadi tadi yang saya kemukakan di depan, perhitungannya adalah, filosofinya adalah ketika pemegang sertifikasi itu datang kepada satu perusahaan, bukan lagi dihitung Pak, tapi diperhitungkan. Beda ya Pak, dihitung dengan diperhitungkan. Kalau dihitung, filosofinya, mau nggak lo saya gaji sekian? Tapi kalau diperhitungkan, kira-kira kamu mau gaji berapa? Gitu kan? Beda ya Pak? Saya gaji berapa dan mau gaji berapa? Pasti beda. Nah, pada umumnya, yang pengalaman yang kami survei dan kami miliki selama ini, selama kami mendirikan LSP ini, mereka yang certified itu sudah PD-nya naik, Pak. PD-nya naik, optimismenya naik, harapannya juga naik, tanggung jawabnya ingin lebih besar, menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Artinya kontribusinya akan lebih besar. Terus tadi, bargaining position-nya menjadi naik. Kalau orang PD kan punya bargaining position jadinya. Dan sekarang ini sudah ada beberapa perusahaan khususnya di perusahaan Jepang ya Mas, sudah merit gitu, memberikan apa namanya rate ya, tarif ya, grade A pemegang sertifikasi dan tidak pemegang sertifikasi itu gajinya beda Mas. Itu kira-kira. Oke. Wah ini sudah mulai malam nih Pak. Monggo. Siap. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Terkait dengan apa ini? Masa berlaku. Nah. Sertifikasi itu masa berlakunya berapa sih Pak? Nanti kemudian ketika sudah berakhir, apakah perlu uji kompetensi lagi atau seperti apa Pak prosesnya? Baik. Terima kasih. Yang pertama, masa berlakunya sertifikat yang belangkonya diterbitkan oleh BNSP dan proses sertifikasinya, kegiatan sertifikasinya melalui LSP berlaku selama 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ya. Oke. Setelah masa berlakunya habis, ada namanya program RCC, Rekognisi Current Kompeten. Rekognisi. Current Kompeten. Kompeten. Nah, itu bagi pemegang sertifikasi yang sudah habis masa berlakunya, mereka wajib mengikuti RCC yang diselenggarakan oleh LSP. Nah, persyaratan-persyaratan RCC itu ada, Pak. Oke. Dia harus ada 4 poin, 5 bahkan. 5M kalau saya mengistilahkan. Memelihara, meningkatkan, mengembangkan,
Mengembangkan, memutakhirkan, memutakhirkan, dan memastikan memastikan. kompetensi yang dimiliki sesuai dengan sertifikat yang dipunyai, level yang dipunyai. Nah, apa sih wujud atau manifestasi daripada 5M tadi? Jadi setiap orang yang memegang sertifikat selama 3 tahun, mereka harus mengembangkan kompetensinya itu. Mengembangkan bagaimana? Memelihara kompetensi itu. Memeliharanya bagaimana? Setiap ada hal-hal baru harus diketahui. Misalnya dia terlibat dalam program manpower planning di satu perusahaannya untuk tahun depan. Untuk 3 tahun ke depan. Nah, ketika dia terlibat, dia catat. Dia inventarisir. Kemudian dia terlibat dalam learning and development di perusahaannya. Dia sebagai narasumber atau dia sebagai pembuat materi misalnya. Itulah jenis-jenis atau macam-macam atau ragam dari pemeliharaan kompetensi. Peningkatan bagaimana? Mereka ikut seminar sebagai narasumber atau terlibat di dalam proses membuat kebijakan. Itu kan butuh pengetahuan-pengetahuan baru, toh? Artinya ketika itu dia dapat berarti ada peningkatan, ada pengembangan. Gitu. Ada pemutakhiran. Bagaimana? Dia adaptasi, mengadaptasikan diri dengan regulasi baru atau hal-hal baru yang terkait dengan knowledge and skill daripada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, itu adalah pemutakhiran. Dia bisa menyesuaikan. Gitu. Memastikan jelas bahwa dia masih tetap pasti kompeten. Gitu kira-kira. Oke. Yes. Oke, ada ini pertanyaan ringan nih Pak. Nah, sekarang udah mulai ringan lagi nih Pak. Monggo. Saya itu misalnya dari Mas Agus nih. Mas Agus, pertanyaannya adalah background saya bukan SDM nih. Tetapi saya boleh nggak ikut sertifikasi HR? Background-nya bukan SDM. Dia kerja sebagai tugasnya apa? Sebagai apa? Dia bukan SDM. Kerjanya bukan SDM. Dari misalnya di produksi. Misalnya tapi dia punya passion untuk bisa ke HRD. Ya. Nah, apakah bisa mengikuti sertifikasi HR? Mengulang pertama landasannya dia pengalaman kerjanya itu ya, pengalaman kerjanya pasti dia terekam ya, rekam jejak. Yang kedua dia harus ikut pelatihan, Mas. Tadi yang PBK tadi. Nah, PBK tadi dia jalani, dia ikuti, kemudian dia mengajukan permohonan kepada kami untuk disertified. Jadi tadi kalaulah dia tidak memiliki portofolio yang sesuai dengan unit-unit kompetensi, biasanya asesor melakukan uji kompetensi. Tadi kan ada 2 metode kan? Yang satu berbasis portofolio, itu adalah bagi yang berpengalaman di bidangnya. Artinya berpengalaman di bidang SDM. Tapi yang kedua, yang tidak berpengalaman. Berarti kalau dia bukan bidangnya kan berarti tidak pengalaman kan? Ya. Nah, tidak pengalaman juga boleh diakses, boleh ikut. Tapi dengan tadi basisnya adalah uji kompetensi. Dia akan diuji, Mas. Mengujinya bagaimana? Ada pertanyaan, ada ujian tulis, ada ujian lisan, ada wawancara, ada observasi demonstrasi. Jadi ada empat metode. Kalau kurang yakin juga, dia asesor biasanya memberikan tugas seperti apa. Artinya orang yang belum berpengalaman pun boleh ikut sertifikasi. Tadi basis asesmennya berbeda. Kalau tadi ada basis portofolio, dan ini basis UJK, uji kompetensi. Apa metodenya? Ya tadi, metodologinya ya tadi. Ada ujian tulis, ujian lisan, wawancara, observasi demonstrasi, atau bikin tugas-tugas dan lain-lain. Oke. Sepanjang itu bisa dilalui, sah-sah saja.
Ya, tinggal bagaimana nanti kesiapan daripada mereka yang mau ikut. Artinya asesi ya. Jadi asesmen itu kalau pesertanya namanya asesi. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Halo. Yang tercatat di tempat kami. Ini ujung-ujungnya sebenarnya yang dibutuhkan ini modalnya biaya, Pak. Oke. Biaya sertifikasi. Sebenarnya berapa sih biaya sertifikasi dari awal itu? Nah. Terus ini ada info juga ini. Apakah ada menyusun CV menjadi SAS? Ini saya juga masih belum paham nih, Pak. CV menjadi SAS, apakah itu bagian daripada proses sertifikasi itu? Itu persyaratan, Mas. Oh, persyaratan. CV adalah persyaratan. Jadi tadi yang tahapan proses asesmen tadi kan ada tuh. Oh iya. Di tahapan proses asesmen kan ada tuh CV-nya apa tuh? Ya, CV adalah CV persyaratan di dalam permohonan di APL 01. Ya, oke. Itu Pak, biaya Pak, mohon maaf. Kalau biaya sertifikasi tidak terlalu mahal, Mas. Artinya untuk level staff ini ujinya saja ya, asesmennya saja ya. Kalau PBK-nya di luar kami tidak melakukan pelatihan berbasis kompetensi, kami tidak ranah kami, Mas. Bukan ranahnya LSP. Ranahnya LSP hanya asesmen atau uji kompetensi. Untuk yang staff 1 juta. Wow. Untuk yang supervisor 2 juta. Wow. Untuk yang manajer 2,5 juta. Wow. Itu di luar dari pelatihan berbasis kompetensi ya, Mas? Ya. Karena pelatihannya sendiri itu kalau LSP MSDMKI PBK namanya, Mas. Istilah kami PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Untuk staff 20 jam. 20 jam. Untuk supervisor 30 jam. 30 jam. Untuk manajer 40 jam. 40 jam. Ya, itu pelatihannya ya, Mas? Ya. Pelatihannya. Nah. Itu policy, kebijakan aja itu. Berarti untuk pelatihan terkait dengan PBK tadi biayanya gimana, Pak? Itu ranahnya LDP. Artinya kalau forum HRD First Bogor mau menyelenggarakan itu ranahnya forum. Oke. Berarti, kami tidak bisa intervensi, Mas. Ya, berarti fleksibel ya, Pak ya? Fleksibel, kami tidak bisa intervensi. Oke, demikian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa diselesaikan hari ini, tetapi ternyata kita sudah mulai malam. Hari ini kita tutup dari narasumber. Mungkin ada kata-kata dari narasumber yang terakhir untuk malam ini, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon operator dibuka unmute-nya di unmute, kemudian videonya juga dibuka semua peserta. Karena closing time yang akan saya sampaikan adalah menyemangati teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu untuk ikut sertifikasi. Di tim sudah melakukan analisis. Ya, semua ya, Mas. Dan ada isu-isu strategis, ada peluang. Kalau semua sudah dibuka, videonya, ketika saya menyampaikan atau mengucapkan HR certified, bapak-bapak serentak dengan tegas menjawab hore. Foto nanti begini Pak, foto. Kalau foto nanti begini. Karena hore tadi Pak, harapan, harapan. O, optimisme. R, responsibility. E-nya experience. Jadi ketika saya meneriakkan kata-kata HR certified, bapak-bapak menjawab dengan lantang dan mengepalkan tangan, hore, gitu Pak ya. Itu sebagai closing time kami Pak. Dan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah berkenan dengan tekun mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf juga ketika jawaban saya kurang berkenan atau kurang melengkap, boleh Bapak Jabri dan langsung kami dengarkan. Baik Bapak-bapak sekalian, HR certified
Hore, hore, hore. Sekali lagi, Pak. HR certified. Hore, hore, hore. Terima kasih, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marwito selaku narasumber hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya nanti narasumber berikutnya akan dilakukan nanti di bulan Agustus. Teman-teman semua, malam ini acara sudah selesai dan saya kembalikan kepada MC. Saya kembalikan kepada MC. Monggo silakan untuk diatur foto bersama dan selanjutnya. Terima kasih. Ya, iya. Pak, video saya masih di mute tuh. MC, Ya, baik. Terima silakan. kasih Terima kasih, Pak. paparannya dari Bapak Marwito sebagai narasumber dan juga moderator kita Bapak Hardiman pada malam hari ini. Sangat luar biasa ya, kita masih semangat semuanya walaupun sudah malam. Sangat luar biasa, pertanyaan tidak kunjung reda juga ya, masih banyak di kolom chat itu pertanyaan-pertanyaan yang sayang sekali tidak terjawab. Namun mungkin nanti bisa ada diskusi selanjutnya ya Pak ya, bisa Monggo. dilakukan lagi seperti itu. Kita semua masih menimba ilmunya walaupun sudah malam hari. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah malam juga, untuk sesi selanjutnya adalah bersama. Baik, kepada para hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara sesi foto bersama, bisa mengaktifkan kameranya lagi. Apabila aktif kameranya mungkin bisa bilang ya, nanti sama operator dinyalakan, bisa angkat tangannya, mungkin siapa sebutkan namanya yang belum bisa mengaktifkan kameranya. Kameranya belum aktif. Saya Pak Enista Karina. Oke, siap. Kita nyalakan dulu kameranya supaya kita bisa foto bersama. Kak Reza, Iya, Pak. kontak ke Pak Marwito bisa nggak? Oh iya. Secara pribadi. Boleh. Boleh, Pak. Silakan. Boleh. Oke, terima kasih. Nanti tolong itu ya. Nanti, Pak. Boleh. Itu masih ada yang tertutup tuh ya. Mungkin Iya. kepada operator bisa dibantu juga Masih belum bisa Pak. dengan Ibu siapa ya? Enista Karina. Oke. Coba dicoba lagi, Bu. Tempat saya gelap, Pak. Nah, itu udah kelihatan itu udah. Mati lampu. Ada lagi yang ingin menyalakan video tidak bisa? Ada tuh Pak Abdul Halim, Bu Ika. Mana Bu Ika ini? Pak Herdison masih tertutup tuh. Ika Martining Tias. Mati lampu, Hadir, Pak. Pak. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan video. Halo Pak Raffi, apa kabar? Mungkin muncul Baik, di Pak. tombol di layarnya. Bisa di-approve. Baru lihat super Pak. Biasa terkenal dengan Pak Melon, Pak. Ya itu, kenapa pakai nama Melon Pak? Saya kan asesor juga, tapi di HKI juga, Pak. Jadi, kalau asesor anak-anak, Ya, mereka panggil saya Pak Melon. oh gitu, siap. Pak Ya, Melon. operator sudah siap. Oke. Pak Sudah Johan. semua ya. Siap. Apabila ada yang belum nanti boleh acungkan tangan atau bilang siapa namanya. Baik. Sama lambangnya begini, Pak. Ini lambangnya Seperti kompeten. ini ya, kompeten ya Pak ya. Kita semua gini posenya. Akan nanti dihitung sampai 3, nanti saya akan screenshotkan. Ya, baik. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Oke. Salam kompeten. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Salam kompeten. Kompeten. Oke. Oke, cukup. Oke, good. Selamat malam, terima kasih.
Mulai lagi, ini masih ada dua karena ada banyak, ini masih ada satu halaman lagi. Oh, sekali lagi. Sekali lagi ya. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Oke, terima kasih banyak pada para peserta para hadirin sekalian atas partisipasi dan semangatnya, sungguh luar biasa pada malam ini. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat. Baik, untuk penyerahan sertifikat nanti akan diberikan langsung oleh Direktur GNIK Area Bogor kepada narasumber dan moderator kita pada malam ini. Untuk Bapak Kusaheri, kami persilahkan. Baik, kepada narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Oh, ini narasumber dulu ini harusnya. Halo operator, narasumber dulu. Ya, Bapak Marwito. Terima kasih Bapak Marwito. Terima kasih. Dan telah berkenan berbagi ilmu ya kepada teman-teman kita. Dan alhamdulillah kita dapat banyak bocoran ya. Dapat banyak bocoran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kompeten semuanya yang ikut uji kompetensi nanti ya. Oh iya Pak, itu ada CPM apa Pak ya? Tinggi dari kami GNIK Bogor. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kenang-kenangan bahwa Bapak pernah ikut berpartisipasi untuk memberikan materi di GNIK Bogor. Monggo jalan diterima Pak Marwito. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuseri. Sama-sama. Terima kasih Pak atas ilmunya. Berikutnya pada moderator kita yang luar biasa juga malam hari ini. Dingin ya. Semangat. Moderatornya dingin, tapi luar biasa. Dia mengantarkan tanya jawab sehingga bisa terjawab semuanya. Pak Hardiman, mohon diterima. Sekaligus juga Sekretaris GNIK Bogor ini. Ya. Adalah penghargaan tertinggi kita untuk GNIK Bogor. Mohon silakan diterima, Pak. Sertifikat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak bisa memberikan honor, yang bisa memberikan hanya doa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya pada Pak narasumber, Pak Marwito, dan kemudian Pak Hardiman menjadikan amal jariah. Amin. 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 Para Bapak Ibu sekalian, kita ke depan masih ada agenda ya. Agenda untuk tanggal 5 itu adalah tentang PKWT dan outsourcing. Bagi yang berkenan silahkan ikut nanti jam 10 sampai jam 12. Yaitu nanti ada dua narasumber. Jam kerja Pak. Maimun dan juga Bapak Nanda Iskandar. Sekali lagi kami atas nama tim GNIK Bogor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwito, terima kasih Pak Kusaheri. Mari kita berikan aplaus virtual untuk moderator serta para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih semuanya. Baik, para hadirin yang berbahagia, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara virtual seminar and sharing session yang kelima ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kami para panitia serta para pengisi acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang luar biasa pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Saya Riza selaku pembawa acara undur diri daripada hadapan para hadirin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bang Halis nih ikut di Bang Halis. Halo Bang Kalimantan. Ya, siap. Bawa pasukan Pak Ahmad. Mantap. Nanti Bang, meeting lagi nih. ICARC meeting lagi. Makasih. Makasih Pak Marwito. Makasih Pak Marwito. Iya.